Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan pertama ini, mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Untuk pengantar pertemuan pertama, perkenalkan dulu kita ya. Namanya Iramdan. Silakan panggil Pak Ramdan saja. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang sekilas pandang ISBD. Nah, ISBD itu apa saja yang kita bahas secara ringkas ini. Nanti ada hakikat dan ruang lingkup ISBD, alternatif pemecahan masalah sosial, metode-metode pembelajarannya, sistem evaluasinya. Oke, kalau untuk sistem evaluasinya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini hanya sekilas pandang tentang rincian RPS-nya ya. Oke, bisa dibaca yang sudah Bapak buatkan slide-nya ini tentang landasan historis, landasan yuridis, dan landasan pedagogis. Oke, berikutnya ada landasan historis. Nah, landasan historis ini sebagai acuan awal dalam ISBD. Setelahnya itu nanti ada landasan filosofis juga. Coba bisa dilihat dan dibaca landasan filosofisnya. Tuh poin-poinnya tentang isi dari Pancasila bisa dibaca. Dan ya landasan yuridis. Landasan yuridis ini isinya tentang pasal, undang-undang, Kepres, Kepmen, keputusan Dirjen, dan surat edaran Dikti ya. Berikutnya landasan pedagogis. Landasan pedagogis ini bisa dibaca di slide, dilihat dan diamati terkait dengan proses pendidikan. Oke, kita masuk ke materi kebudayaan ya. Pada intinya ilmu sosial budaya dasar itu membahas tentang budaya ya, budaya manusia, hakikat manusia, etika, estetika, problematika secara sosial, secara politik, secara interaksi, dan secara peradaban. Oke, karena manusia itu jika berbudaya pasti ada masalah. Nah, masalahnya itu yang nanti kita bahas bersama ya. Sekarang terkait dengan budaya. Budaya itu asal kata dari budaya, bahasa Sangsakerta ya. Sangsakerta itu di mana? Sangsakerta itu di India ya. Bahasa Sangsakerta biasanya hurufnya Pallava. Oke. Dalam bahasa Inggris, budaya itu culture ya. Atau kalau di Indonesia sudah diadopsi menjadi kultur ya. Kultur atau culture bahasa Inggrisnya. Bisa dibaca keterangannya. Oke. Nah, ini bagian dari slide yang sudah Bapak ringkas menurut tokoh-tokoh definisi budaya menurut para ahli. Ya, pertama dari dalam negeri itu ada Kunchoro-Ningrat, ada E.B. Taylor, dan Ralph Linton. Nah, keterangannya ada di sini dan mereka berpendapat dengan pendapatnya masing-masing. Silakan dibaca ya. Berikutnya fungsi kebudayaan. Kebudayaan itu memiliki beberapa fungsi. Pertama, itu ada fungsi sebagai pedoman. Kedua, sebagai kebutuhan masyarakat. 3, sebagai pendorong perubahan masyarakat. Oke, contohnya perubahan masyarakat itu bisa kita lihat dari kehidupan sosialnya saja. Dulu waktu zaman purba kita bajunya pakai tutup daun ya kan, yang bagian-bagian pentingnya saja. Begitu bertambah waktu, bertambah tahun, jadi mengenal budaya-budaya, jadi pakai baju setengah, akhirnya baju tertutup semuanya ya. Oke, berikutnya wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan itu terdiri dari ada ide, tindakan, sistem budaya, sistem sosial, artefak, akhirnya mewujudkan budaya fisik. Ya, kebudayaan fisik. Budaya fisik itu bisa kita lihat contoh candi-candi, ya kan, masjid, wihara, pura, gereja. Nah, itu wujud dari kebudayaan fisik. Berikutnya itu ada unsur kebudayaan, ada 7. Sistem religi, sistem organisasi, pengetahuan, mata pencarian, serta seni, bahasa, dan sistem teknologi ya. Itu 7 unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat.
Nanti kita bahas per bab ketika nanti Bapak bagi RPS-nya dalam bentuk kelompok dan kita presentasikan untuk diskusi bersama ya. Oke, berikutnya ada ciri-ciri kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan itu dibagi 5. Nah, poin-poinnya sudah ada di slide, silakan dibaca. Oke, berikutnya hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Hakikatnya itu sebagai makhluk Tuhan, mampu berpikir, mampu menciptakan, mengkreasi untuk kepentingan kehidupan manusia. Oke, berikutnya dengan akal budi manusia mampu menciptakan kebudayaan. Ya, ini contohnya hasil dari kebudayaan yang gambar Bapak buat ini wayang, tari-tarian, ya kan, pakaian adat, itu hasil kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Oke. Nah, apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Apresiasinya itu kita bisa baca di sini poin sudah Bapak tulis, hakikat manusia berdasarkan Pancasila sering dikenal sebagai sebutan hakikat kodrat monopluralis. Hakikat manusia itu terdiri dari 1. Monodualis, 2. Monodualis sifat kodrat, 3. Monodualis kedudukan kodrat. Nah, selanjutnya slide-nya bisa diamati dan dibaca secara rinci ya. Nanti kalian dapat materi yang sudah Bapak bagi melalui RPS ya. RPS-nya nanti dibaca, Bapak kirim soft copy-nya melalui WA group. Oke, berikutnya itu bisa dibaca upaya mempertahankan kebudayaan, dan slide berikutnya ini bisa diamati juga. Terakhir, selesai ya, selesai. Cukup slide singkat ini. Mohon maaf jika terlalu cepat pembahasannya karena Bapak rangkum agar mudah dipahami slide-slide-nya ini dalam bentuk sederhana ya. Nanti materi lengkapnya bisa kita bahas bersama melalui kelompok presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.